Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Agus Prayitno, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Partnership, perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 19080760027 dari Pendidikan Kimia 3B UIN Walitongo Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang etika berwirausaha dan etos kerja. Materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, pengertian dari etika berwirausaha, yang kedua, tujuan etika berwirausaha, yang ketiga, prinsip dari etika berwirausaha, yang keempat, sikap dan perilaku wirausaha yang sesuai dengan etika berwirausaha, yang kelima, pengertian dari etos kerja, yang keenam, aspek-aspek dari etos kerja, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari etika berwirausaha. Di sini ada beberapa pengertian etika berwirausaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Frankie Slamet, etika berwirausaha adalah keseluruhan dari aturan etika-etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Yang kedua, menurut Mukhlis, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Menurut Sumarni, etika berwirausaha ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Yang terakhir yaitu menurut Bertes, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Dari pengertian para ahli tentang etika berwirausaha tadi, dapat disimpulkan bahwa etika berwirausaha adalah aturan yang tak tertulis soal bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang diperlakukan negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan dari etika berwirausaha. Tujuan yang pertama yaitu menyenangkan orang lain. Kita tahu bahwa menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Oleh karenanya, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, maka diharapkan pelanggan akan kembali datang di perusahaan kita. Tujuan yang kedua adalah persahabatan dan pergaulan. Etika dapat menumbuhkan suasana keakraban yang terjalin antara penjual dengan pelanggan, karyawan, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambahnya pergaulan. Jika pelanggan karyawan menjadi akrab, maka segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Tujuan yang ketiga adalah membujuk pelanggan. Kita tahu bahwa setiap calon pelanggan memiliki karakter yang berbeda-beda. Terkadang, seseorang pelanggan baru perlu dibujuk supaya mau menjadi pelanggan. Salah satunya adalah melalui etika yang ditujukan seluruh karyawan perusahaan atau suatu toko tertentu. Tujuan yang keempat adalah mempertahankan pelanggan. Ada anggapan bahwa mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan tersebut tidak selamanya benar. Justru, mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang kita berikan. Artinya, mereka sudah mengenal kita terlebih dahulu. Melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang kita berikan. Tujuan yang kelima yaitu membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik, karena
hal tersebut akan merusak keakraban. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab dengan etika hubungan yang lebih baik dan akrab akan terwujud. Selanjutnya, ada prinsip etika berwirausaha. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu usaha membangun kepercayaan antar anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha membangun kepercayaan bisa dimulai dengan perilaku etis. Perilaku sangat penting bagi wirausahawan karena dapat memberikan efek positif sebagai berikut. Staf akan meniru perilaku pimpinannya, standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif, dan kepercayaan pelanggan akan meningkat, sehingga dapat menjadi elemen dalam bisnis jangka panjang. Prinsip yang kedua yaitu kejujuran merupakan barang langka. Ketidakjujuran dalam berbisnis akan menyebabkan usaha tidak berjalan dalam jangka panjang, karena tentu akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang ketiga yaitu etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Apabila etika berwirausaha dilanggar, akan mengakibatkan masalah citra publik, tuntutan hukum yang mahal, dan tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Prinsip yang terakhir, yaitu menjaga etika adalah hal yang penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Untuk perencanaan bisnis jangka panjang, seseorang wirausaha harus mampu bertanggung jawab demi perusahaannya. Bertanggung jawab dalam artian tidak hanya di lingkungan sosial, melainkan di ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ada sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika berwirausaha. Yang pertama, sopan santun. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, adil. Yang kelima, saka menolong. Dan masih banyak lainnya seperti tidak mencuri, baik budi, tidak menipu, terus terang, dan masih sangat banyak lainnya sikap-sikap positif yang harus diterapkan dalam berwirausaha. Selanjutnya, kita masuk pada bab etos kerja. Di sini ada beberapa pengertian dari etos kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tasmara, etos kerja Islam adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Atau, dengan kata lain, dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Yang kedua, menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma yang integral. Yang ketiga, menurut Usman Peli, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Yang terakhir, menurut Anaroga, bahwa etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Dari beberapa pengertian menurut ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah cara pandang seseorang dalam menyikapi, melakukan, dan bertindak dalam bekerja dengan kemauan organisasi, instansi, maupun perusahaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Berikutnya ada aspek-aspek etos kerja. Yang pertama itu, mencetak prestasi dengan motivasi superior. Yang kedua, membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner. Yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. Yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Dari keempat ini bisa disebut dengan catur dharma mahardika, di mana dari 4 dharma tersebut bisa dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja. Yang pertama itu, kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaan yang kita peroleh dan kita kerjakan baik sebagai pegawai kantor, pengusaha, hingga buruh kuli pun adalah rahmat dari Allah. Yang kedua, kerja adalah amanah.
Pekerjaan adalah titipan, oleh karenanya kita harus bekerja dengan baik dan benar. Hindari perbuatan yang tercela seperti korupsi dan yang lainnya. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja adalah sebuah dharma yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk mencapai hakikat manusia tertinggi, sehingga kita akan bekerja keras dengan semangat. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Bekerja merupakan bentuk bakti dan ketakwaan kepada Tuhan, sehingga melalui pekerjaan manusia mengarahkan dirinya pada tujuan Sang Pencipta dalam pengabdian. Yang keenam, kerja adalah seni. Kesadaran ini akan membuat kita bekerja dengan perasaan yang senang, seperti halnya kita sedang melakukan hobi kita dan kita bisa menikmati apapun pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Serendah apapun pekerjaan kita, itu adalah kehormatan bagi kita. Jika kita bisa menjaga kehormatan tersebut dengan baik, maka kehormatan yang lebih besar akan datang dengan sendirinya. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Manusia bekerja bukan hanya untuk diri sendiri saja, melainkan melayani para konsumen, sehingga kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada faktor agama. Etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambahkan kokohnya tingkat etos kerja yang rendah. Faktor yang kedua adalah budaya. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi, begitupun sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Yang keempat adalah kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Faktor yang kelima adalah pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatkan kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu. Faktor yang keenam yaitu struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan inisiatif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerjanya. Faktor yang terakhir yaitu motivasi intrinsik individu. Etos kerja merupakan pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Maka, etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dalam diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.